Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Salam. Fi tahfiz man? Hah? Sosialis kenapa? Man? Sadali. Bangun kan itu? Hah? YouTube berapa kali nggak bangun? Salamdan nggak ada, Salamdan ke Sumedang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Jajang tolong bangunin Ustaz gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi tawqirihi wa ta'zimi amrihi wa birrihi alaihi salatu wasallam. Udah ini kan? Oh, ila an qala la taj'alu du'a rasul. Nah, fadhal. Apa doa maksudnya? Panggilan Rasul oleh kalian sebagai panggilan kalian kepada kalian. Wajaballahu ta'ala ta'ziruhu wa tawqiruhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azama ala ummatihi ikramu wa ta'zimuhu, dan wajib kata umatnya untuk memuliakan dan mengagungkan. Wala yajuzu li ahadin minal muslimin, maka tidak seyogianya bagi salah seorang dari kaum muslimin nidaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar yaqul, seperti mengucapkan ya Muhammad, wahai Muhammad. Au bi kunyatihi, atau dengan nama kunyah Nabi, seperti ucapan ya Abul Qasim. Bal bima yashurut ta'zim wa tawqir. Tetapi mulai dengan pengtakziman dan bal bima yush'iru ta'ziman wa tawqir. Tetapi dengan panggilan yang di dalamnya terdapat rasa pengagungan dan penghormatan. Biayakul, seperti mengucapkan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, tu'azziru tu'jillu, muliakanlah baginda Nabi dan agungkanlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Mubarrad, dan Imam Al-Mubarrad berkata tu'azziruhu tubalighu fi ta'zimihi. Maksud daripada Ibnu Abbas berkata, makna daripada doa tadi di ayat di atas, tu'azziruhu, makna tu'azziru kata Sayyidina Ibnu Abbas ayat tujillu, yakni muliakan, minta kata-kata ijlal. Kata Imam Al-Mubarrid, tu'azziru ayat tubalighu fi ta'zimi, mengagungkan Nabi seagung-agungnya. Mubalaghah, hendaklah mubalaghah di dalam pengagungan terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa naha subhanahu wa ta'ala an taqaddumi baina yadayhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendahului kepada Nabi sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bil qawli, dengan ucapan wasuil adab, dan perbuatan adab yang tidak baik. Wasaba qaul bil kalam, dan memulai dengan perkataan. Thumma wa'adhum wa hadha Taqaddum baina yaday bil qaul, artinya ngomong lebih dulu, mendahului Nabi dalam bicara. Ya, wasuil adab, dan juga dilarang daripada suul adab kepada baginda Nabi. Ya, suul adab termasuk jalan di hadapan baginda Nabi.
Wasabqihi bil kalam, dan juga larangan daripada membicara lebih duluan. Nah, terus Tsumma wa'adahum adzalahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, wa'adahum, dan memberi peringatan ala mukhalafati dzalika, bagi orang yang bagi orang yang mukhalafati dzalik, menentang atas hal itu. Faqala wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ai ihdaru mukhalafatihi, maksudnya jauhilah mukhalafati dzalik artinya melakukan hal yang sebaliknya daripada yang disebutkan di atas. Summa wa'adahum, Allah memberi nasihat, wa hadzarahum, dan mengingatkan, melarang mereka, memberi tahdzir ala mukhalafati dzalika, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal di atas. Faqala, innallaha samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maksud daripada bertakwa kepada Allah, ihdaru mukhalafata, hati-hati, hindarilah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan bertentangan dengan adab di atas. Innallaha sami'un, sungguhnya Allah Maha mendengar segala ucapan kalian, alimun, Maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Naam. Terus Wamin tawqiri, dan termasuk dari mengagungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu birruhu wa birru alihi, itu berbuat baik kepada Nabi dan berbuat baik kepada keluarga Nabi, wa zuriyatihi, dan kerabat-kerabat Nabi, zuriyati, dan keturunan Nabi, wa ummahatul mu'minin, ummahatul mu'minin, dan ummahatul mu'minin, istri-istri Rasul, azwajahu sallallahu alaihi wasallam, azwajihi, kenapa azwajihi? Azwajahu, azwajihi. Naam, ini atau bayan dari ummahatil mukminin, dan memuliakan ummahatil mukminin, azwajihi, yakni istri-istri baginda Nabi. Naam. Kama hatta alaihi salatu wassalam, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, wasallallahu salafus salih radhiyallahu, dan yang ditempuh oleh salafus salih radhiyallahu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa terhadap ahlul bait, dan kalian sempurnakan, bersucilah dengan kesucian yang sangat suci. Wa yutahhirukum, dan sucikanlah dengan sebenar-benarnya. Kan makna daripada maf'ul mutlak apa, Bang? Maf'ul mutlak itu faedahnya apa? Taukid. Jadi enggak usah mensucikan dengan suci-sucinya. Mensucikan dengan sebenar-benarnya, itu udah taukid maknanya. Betul? Mensucikan dengan sesuci-sucinya bisa. Nah, lebih enak lagi, wa yutahhirakum tathira, Allah telah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya atau dengan sebenar-benarnya. Nah, waqala azza wa jalla, an-nabi wa awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nah, Nabi itu harus lebih utama, ya, bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Nah, wa azwajuhu ummahatukum, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum muslimin. Nah, maka alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan bagi kalian, ma in afattum, yang mana jika kalian mengambilnya, bihi, terhadap perkara tersebut, lam tadillu, kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, wa itrati, dan keturunanku, yaitu ahlul baiti, keluargaku. Maka lihatlah kaifa takrufuni, bagaimana kalian
Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ma'rifatul ali Muhammadin bara'atun minan." Mengetahui keluarga Nabi Muhammad SAW itu adalah pembebasan dari neraka. Wa huwa ali Muhammadin jawazun ala sirati, dan mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW itu dapat melewati di atas sirat. Hasan, kitab ini di ta'liq ya, hadisnya riwayat siapa ini kan nggak ada ta'liqannya nih ya, bagus nih kitab ini di ta'liq supaya lebih banyak faidah apakah kedudukan hadisnya ini sahih, hasan, dhaif atau hadis palsu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi ayatin ukhra, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Allah berfirman dalam ayat yang lain, janganlah kalian menjadikan panggilan rasul sesama kalian ya ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kalian satu sama lainnya. Baik memanggil langsung Rasulullah atau menceritakan Rasulullah dengan kawan-kawan. Itu maksud doa Rasul bainakum. Doa Rasul, panggilan Rasul di antara kalian. Jadi menceritakan Rasulullah kepada umat, menceritakan Rasulullah kepada teman-teman dalam riwayat dan lain sebagainya. Jangan disamakan seperti kita menceritakan orang lain. Jadi maknanya dua. Baik menceritakan, apalagi memanggil nama Rasul. Ya, memanggil nama Rasul sudah jelas. Laisa minal adab, tidak termasuk daripada adab atau bukan adab atau bahasa kasarnya biadab. Saat seseorang itu memanggil nama Muhammad dengan Nabi Muhammad dengan hanya menyebut nama saja. Muhammad, Muhammad. Ya Muhammad. Bahkan memanggil Nabi dengan sebutan ya Abul Qasim, itu pun satu hal yang bukan adab. Ya, wahai Abul Qasim. Nah, tetapi mesti panggilan kepada baginda Nabi adalah dengan panggilan yang di dalamnya terdapat pengagungan, penghormatan terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Istri-istri Nabi juga begitu, tidak memanggil Rasulullah dengan wahai suamiku. Anaknya memanggil, sama Sayyidina Ali memanggil wahai mertuaku. Abu Bakar, hei menantuku. Enggak. Ya, tapi memanggil dengan panggilan penghormatan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Lihat, tidak pernah kita dapat kaul Abu Bakar, ya wahai menantuku. Ada? Tidak ada. Ada adab. Ya, kita mungkin memanggil menantu ya, itu tolong panggilkan menantu saya. Ya, tolong panggilkan menantu saya. Biasa aja. Tapi kepada Rasulullah tidak boleh seperti itu. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala fala yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seseorang minal muslimin, daripada kaum muslimin, nidaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi, memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan namanya. Misalkan bilang ya Muhammad. Begitu juga kalau kita lagi meriwayatkan hadis juga jangan seperti itu. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya Muhammad siapa? Qala au bi kunyatihi, atau memanggil Nabi dengan kunyahnya seperti bilang ya Abul Qasim. Bal bima yusyiru ta'dhim wa tawqir, hendaklah panggilan terhadap baginda Nabi harus panggilan yang di dalamnya ada rasa pengagungan, ada rasa penghormatan. Bi ayagul, misalkan bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Itu panggilan yang mesti kita panggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan tersebut. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam firman Allah wa tu'azziru, dalam tafsir yang sudah kita sebutkan, yang dinukil daripada kitab tafsir Jalalain rasanya ini, ya, tafsiran yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, beliau mengatakan tu'azziru ayatan suruh, tolong Rasulullah, bantu Rasulullah, bela Rasulullah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan tu'azziru ay tujillu, yakni kalian memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala wa qala Imam Mubarid berkata tu'azziruhu ay tubalighu fi ta'dhimi. Tu'azziruh maksudnya hendaklah kalian memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seagung-agungnya, di puncak kemuliaan, mubalaghah
ya, di dalam mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Mereka memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya mereka muliakan, akhlaknya mereka muliakan, ya, keluarganya mereka muliakan. Nanti kita akan dapati kaul-kaul daripada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat lain berkenaan tentang pengagungan mereka kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap fadalat, hal-hal yang ya, ada hubungan dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Nabi yang dipotong dimuliakan oleh mereka. Ya, air wudhu baginda Nabi mereka muliakan. Dahaknya Nabi mereka muliakan. Ludahnya baginda Nabi mereka muliakan. Keringatnya baginda Nabi mereka muliakan. Nah, qala wa naha subhanahu wa ta'ala anid taqaddum baina yaday bil qaul wa su'il adab. Ya, Allah juga melarang daripada mendahului baginda Nabi, ya, mendahului baginda Nabi dengan ucapan, artinya jangan ngomong duluan. Ya, jadi adab yang disebutkan dalam kitab-kitab seperti ta'lim muta'alim, terhadap adab murid terhadap guru, itulah adab yang dulu dicontohkan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan berbicara duluan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau setelah diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasuil adab, ya, dan juga larangan daripada suul adab terhadap Nabi, wasabqihi bil kalam, ya, mendahului Nabi dengan ucapan. Lalu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat, motivasi serta larangan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adab-adab tadi. Allah katakan wattaqullah, takwalah kepada Allah, artinya hindarilah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adab terhadap baginda Nabi. Innallaha sami'un alim, Allah mengetahui, mendengar dan mengetahui ucapan dan keadaan kalian. Nah, qala wa min tawqirihi alaihi salatu wassalam, termasuk daripada mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, birruhu adalah berbuat baik kepada baginda Nabi. Ya, berbakti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbakti, melaksanakan perintah-perintahnya Rasul, meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasul, menyukai apa yang disukai oleh Rasul, membenci apa yang dibenci oleh Kanjeng Rasul. Wa birru alihi, termasuk juga mengagungkan Nabi, termasuk memuliakan Nabi. Mengagungkan Nabi adalah berbuat baik, berbakti kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alihi itu siapa aja yang ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Nabi. Kalau dulu di zaman para sahabat, mereka memuliakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka muliakan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Hamzah, dan juga siapa saja, ya, laki-laki atau perempuan yang ada hubungan keluarga dengan Nabi, baik pamannya, sepupunya, ponaannya, ya, keluarga mertua baginda Nabi, dan siapa yang ada hubungannya, itu keluarga baginda Nabi. Wa dzurriyyatihi, dzurriyyah ini lebih spesifik lagi. Dzurriyyah itu keluarga Nabi juga, tapi keluarga yang menjadi turunan Kanjeng Nabi. Ya, yang para ulama mengatakan dzurriyyah baginda Nabi itulah adalah para habaib yang ada sekarang. Mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita ikut dalam hal ini, kita ikut kepada ulama-ulama kita terdahulu, antaranya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, antaranya seperti siapa yang di Rembang tuh, Syekh Maimun Zubair, ya, antaranya siapa lagi, Syekh Khalil Bangkalan, dan semua ulama-ulama sepuh yang dulu dan ulama-ulama yang sekarang, masya Allah, banyak di antara mereka yang mengakui. Bukan, ada lebih banyak yang nggak mengakui, itu baru sekarang ini aja, ya, yang mengakui lebih banyak. Dan masya Allah, zahir mereka juga, kesolehan mereka itu cukup untuk menjadi ikutan kita. Kesolehan mereka yang mengatakan bahwa habaib itu adalah dzurriyyah Rasul, siapa? Orang-orang yang kita nampak zahirnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang masya Allah az-zahid, al-abid, al-alim, ya, orang-orang yang
insya Allah mereka dapat mempertanggungjawabkan ya pendapat mereka dunia dan akhirat. Jadi ikutlah mereka ya, dan mengikuti yang sudah meninggal lebih aman. Mengikuti yang sudah meninggal lebih aman. Naam. Wa ummahatil mu'minin azwajihi, termasuk juga memuliakan istri-istri Nabi yang digelari dengan ummahatil mu'minin. Hal ini kama hadda alaihi salatu wassalam, hal ini kama hadda alaihi salam, alaihi salatu wassalam, berarti seperti yang telah dianjurkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalakahu salafus saleh, dan yang dilakukan ya, pendapat yang diikuti, amalan yang dikerjakan oleh siapa? Salafus saleh. Mereka memuliakan Nabi, mereka memuliakan keluarganya Nabi, mereka memuliakan anak keturunan Nabi, mereka memuliakan ummahatil mu'minin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Wa qala azza wa jalla, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ayat surat apa ini? Nah, ini perlu taklikan. Jadi ayat-ayat itu taklik itu tulis, nanti kasih foto bawah tulis ini ayat surat apa. Jadi kalau mau nyari terjemahan yang nggak tahu terjemahannya, lihat sudah bisa tahu terjemahannya. Surat apa ini? Wa yutahhirukum tathira, Al-Ahzab. Coba ambil Quran. Di tahfiz belum ada yang badal ya? Siapa? Bang Syarif. Nah. Kalau sempat siapa yang ngajar? Surat apa? An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Ya hafadhatul Quran, saya bukan hafiz Quran, jadi enggak hafal ayatnya, cuma enggak tahu surat apa. Ya, Al-Ahzab ya. Ya, Al-Ahzab ayat 33. An-Nabi awla bil mu'minin, surat apa tuh? Qala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud liyudhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan dosa daripada kalian. Kalian tersebut siapa? Ahlal bait, ahlil bait, yakni keluarga baginda Nabi. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, ini ayat nas daripada Allah agar kita apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait di situ siapa? Istri-istri Nabi dan juga keturunan. Kalau disebut ahlul bait, itu maksudnya adalah siapa? Keluarga Nabi dan juga ya istri Nabi, termasuk anak keturunan baginda Nabi juga termasuk. Nah, wa qala Allah azza wa jalla an-nabi aula bil mu'minin, yang tadi ayat Al-Ahzab ayat 33. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini surat apa nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kayak Ustaz Adi Hidayat. Hafal surat apa? Halaman atas bawah. Ya, hafadzul Quran. Nabi itu lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan istri Nabi adalah ibunda, sehingga haram bagi kaum muslimin menikahi istri baginda Nabi setelah wafatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi harus lebih dicintai oleh kaum muslimin daripada diri mereka sendiri.
Inilah yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bagaimana Abu Bakar mencintai Nabi bahkan lebih daripada dirinya sendiri, menyukai apa yang disukai Nabi lebih daripada yang disukai dirinya. Sampai Abu Bakar mengatakan imannya Abu Thalib itu lebih aku sukai daripada imannya ayahku sendiri. Nah, ada dapat surat apa? Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam surah Al-Ahzab juga kalau nggak salah. Benar surah Al-Ahzab, ya Allah. Lembaran pertama surah Al-Ahzab. Ud'uhum li abaihim, ayat keempat. Yang kelima, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri baginda Nabi adalah ibu-ibu bagi mereka. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga bersabda, ini tarikun fikum, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian, ma'in akhadtum bihi, peninggalan yang jika kalian berpegang dengan peninggalanku itu, lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Kitab Allah yakni Al-Quran, wa itrati, dan keluargaku yakni ahla baiti. Ini hadis ya diriwayatkan seperti mana hadis riwayat lain mengatakan, aku meninggalkan bagi kalian kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah dan sunnahku. Ya, sedangkan ini riwayat ini kitab Allah dan keluargaku. Kata para ulama, hadis berkenaan tentang peninggalan Nabi berupa keluarga itu lebih kuat hadisnya daripada ucapan Nabi, ya, sabda Nabi, yang kutinggalkan itu adalah kitab Allah dan sunnahku, yakni hadisku. Fangduru kaifa takhlufuni, perhatikan bagaimana kalian nanti meninggalkanku. Artinya bagaimana nanti kalian setelah berpisah denganku, bagaimana sikap kalian kepada kitab Allah, bagaimana sikap kalian kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'rifatu ali Muhammad, mengenal keluarga Nabi Muhammad, bara'atun minan nar, adalah kebebasan, keselamatan dari neraka. Wa hubbu ali Muhammad, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad, jawazun ala sirat, adalah alat yang akan menjadi mulus perjalanan di siratal mustaqim. Jawaz artinya dapat melewati, lulus, dapat melewati, mulus, ya, siratal mustaqim. Wal wilayatu li ali Muhammad, wal wilayah, yakni menolong keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanun minal adab, akan menjadi keamanan daripada adab. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ali karramallahu wajhah, Allahumma wali man wala wa adi man ada. Rasul bersabda kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Allah, cintailah orang yang mencintai Ali, dan musuhilah orang yang memusuhi Ali. Wa qala fihi, dan Nabi juga bersabda tentang Sayyidina Ali, la yuhibbuka illa mu'min, tidak ada yang cinta kepadamu kecuali orang yang beriman, wala yubghiduka illa munafik, dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Jadi tanda iman itu adalah cinta Sayyidina Ali. Tanda munafik salah satunya adalah benci kepada Sayyidina Ali. Wa qala lil Abbas radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadihi, ini keluarga Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu keluarga Nabi. Ya, Al Abbas juga keluarga Kanjeng Nabi. Ya. Wa qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada pada kuasanya, la yadkhulu qalbu ahadin rajulin al-iman, la yadkhulu qalba rajulin al-imanu, tidak akan masuk iman di hati seseorang laki-laki, hatta yuhibbakum hatta yuhibbukumullah wa rasuluh. Mungkin hatta yuhibbakum lillah wa rasulih, sehingga mereka mencintai kalian karena Allah dan Rasulnya. Wa man adza ammi faqad adzani, siapa yang menyakiti pamanku dia juga menyakitiku.
Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, irkabu, arqaba yurkibu, arkibu, ya. Apa yang benar? Bukan arqaba, raqiba nih. Irqabu. Hah? Mana yang tepat? Raqiba yang Qabu. Coba buka kamus. Raqiba ya qubu. Raqiba berarti urqubu. Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Ya, perhatikanlah Nabi Muhammad berkenaan keluarganya. Perhatikanlah Nabi Muhammad, ya, segala sesuatu yang ada hubungan dengan keluarganya. Ya, artinya Sayyidina Abu Bakar pesan bukan hanya jadi sebagai tanda ta'zim kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memberi perhatian kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qala aidan walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku ada di genggamannya atau di kuasanya, la qarabatu Rasulillah habu ilayya an asila min qarabati. Sungguh, bahasa terjemahannya, sungguh menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan atau berbagi, ya, memberi hadiah, ya, kepada kerabatnya Rasulullah, itu lebih aku sukai daripada, ya, menyambung kekerabatan dengan kerabatku sendiri. Menjaga hubungan baik dengan kerabatnya Rasulullah itu lebih aku sukai daripada menjaga hubungan baik dengan kerabatku sendiri. Itu gaul daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Wa qala man ahabbani wa ahabba hadaini, Nabi juga bersabda, siapa yang mencintaiku. Qala man ahabbani, siapa yang mencintaiku, wa ahabba hadaini, dan mencintai dua orang ini, dua anak ini. Wa asyara ilal Hasan wal Husain, saat itu Nabi mengisyarat, menunjuk dua orang ini, maksudnya Hasan Husain. Wa abahuma, mencintai bapaknya. Wa ummahuma, mencintai ibunya, yakni Sayyidah Fatimah. Kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, maka dia akan bersamaku pada hari kiamat di derajat surga yang tinggi. Ya. Wa qala man ahana Quraisyan ahanahu Allah, siapa yang menghinakan orang Quraisy, Allah akan hinakan dia. Wa qala qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha, utamakanlah orang Quraisy, jangan kalian mendahuluinya. Makanya ini antara yang kenapa setelah Rasulullah wafat yang menjadi pemimpin itu adalah Abu Bakar, ya, karena daripada kalangan muhajirin, dari kalangan orang Quraisy, karena memang ada pesan dari Kanjeng Nabi juga untuk kita lebih mengutamakan orang Quraisy. Wa Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala ra'aitu Abu Bakar wa ja'ala al-Hasan ala unuki wa huwa yaqulu bi abi syabihun bin Nabi laisa syabihan bi Ali wa Aliyun nadhab. Aku, kata Uqbah bin Haris, pernah melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat itu beliau menjadikan Hasan ala unuki wa ja'ala al-Hasana, beliau menjadikan Sayyidina Hasan duduk di pundaknya. Masya Allah. Jadi Sayyidina Abu Bakar walaupun beliau itu khalifah, tapi Masya Allah, tidak segan-segan. Ini Sayyidina Hasan masih kecil, diangkat, dipangku, disimpan di pundaknya beliau. Wa huwa yaqul, Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bi abi syabihun bin Nabi, ya, bi abi, ya, ini bahasa beliau, bukan bahasa sumpah. Ya, sumpah dengan selain Allah kan nggak boleh. Jadi dari bahasa beliau, bi abi ini penegasan saja. Ya, syabihun bin Nabi, Hasan ini sungguh dia lebih mirip kepada Nabi. Laisa syabihan bi Ali, bukan mirip dengan Sayyidina Ali. Ya biasa, ya kayak anak-anak saya lebih mirip dengan kakeknya dari jalur ibu kan. Mirip dengan abah? Nggak ada. Mirip dengan saya? Nggak juga. Ya, miripnya dengan siapa? Dengan Bahkung namanya. Betul nggak? Ya, miripnya kayak Apatih, apalagi Apatih kelihatan banget. Miripnya dengan Bahkung, lebih mirip. Nah, jadi tidak heran kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, Sayyidina Hasan ini lebih mirip kepada Nabi, bukan mirip kepada Sayyidina Ali. Wa Ali yadhak, Sayyidina Ali saat itu tersenyum saja.
Ya, artinya akur beliau bahwa anaknya lebih mirip kepada datuknya, yakni baginda Rasulullah SAW. Wa ruwiya an Abdullah bin Hasan, diriwayatkan daripada Abdullah bin Hasan qol ataitu Umar ibn Abdul Aziz fi hajah. Ini anaknya Sayyidina Hasan. Abdullah putra kepada Sayyidina Hasan. Qala ataitu Umar bin Abdul Aziz, aku pernah mendatangi Umar bin Abdul Aziz karena ada satu hajat. Faqala li, lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, idza kana laka hajatun fa arsil ilayya, jika kamu punya hajat kirimlah orang kepadaku. Awitub, atau kirim surat, tidak usah susah-susah datang ke sini. Fa ini astahi minallah ayyaraka ala babi, karena aku merasa malu kepada Allah. Allah lihat kamu berdiri di hadapan pintu rumahku. Ya, jadi lebih baik jangan ke sini. Lebih baik kirim surat aja, nanti saya datang ke sana. Kirim utusan saja, nanti saya yang datang ke sana menyampaikan hajatnya. Tidak usah datang susah-susah kemari. Masya Allah. Ini sebagai taukir pengagungan beliau terhadap keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa an Syabi radhiyallahu anhu qala, Imam Syabi tabi'in, qala shalla Zaid bin Sabit ala janazati ummi. Zaid bin Sabit mensolati jenazah ibunya. Summa quribat lahu baghlatuhu liyarkabaha. Lalu untaknya didekatkan kepada beliau untuk dinaikin. Artinya untaknya dibawakan, kalau kita mungkin motornya, kalau dulu unta dibawa kepada beliau untuk beliau naik. Faja'a Ibnu Abbas fa akhadha bi rikabiha. Tiba-tiba datang Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, beliau saat itu udah naik di atas ontanya. Siapa? Zaid bin Sabit sudah naik di atas ontanya. Ibnu Abbas datang, lalu Ibnu Abbas mengambil daripada tali kekang daripada unta yang dinaiki Zaid bin Sabit. Faqala khalli anhu ya ibn ammi Rasulillah, lepaskan wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hakadza naf'alu bil ulama, inilah yang kami dilakukan kepada para ulama. Zaid bin Sabit ini ulama. Ya, umurnya juga lebih tua daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Lalu setelah itu Zaid bin Sabit turun daripada untanya, faqabbala Zaid yada Ibnu Abbas, beliau pun mencium tangan Ibnu Abbas walaupun umurnya lebih muda. Ilmunya juga senioritas, lebih senior beliau, ilmunya juga lebih banyak beliau karena lebih lama dekat dengan Rasulullah, ya. Tapi beliau turun mencium tangan Ibnu Abbas. Wa qala hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan untuk melakukan kepada ahli baitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam diri kita semua mahabbah kepada Kanjeng Rasul, keluarga Kanjeng Rasul, dzurriyyah turunan Kanjeng Rasul sallallahu, ya, dan juga ahli waris Kanjeng Nabi, yaitu para ulama. Jadi dua-duanya kita cintai. Ulamanya, ulama pribuminya kita cintai. Para habaibnya kita cintai. Para habaib mereka adalah nasab wa nasal Rasulullah SAW. Para ulama adalah ahli warisnya Rasulullah SAW yang mewarisi keilmuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya tidak usah dipisah-pisahkan. Ayo kita muliakan ulama pribumi, tapi benci pada habaib tidak usah. Atau cinta habaib, benci kepada para ulama pribumi, jangan. Dua-duanya kita harus cintai. Ulamanya kita cintai, pribumi atau bukan pribumi, ya, kita bukan hanya disuruh mencintai ulama pribumi doang. Kalau ada ulama dari Arab datang, dari Mesir datang, dari Malaysia datang, daripada luar negeri datang ke tempat kita, apa jangan dimuliakan? Muliakan, karena mereka ahli warisnya Rasulullah semua, warasatul anbiya semua, bukan hanya ulama pribumi. Jadi ulamanya baik pribumi atau bukan pribumi, ulama yang terkenalnya, ulama yang di kampung kita muliakan. Para habaib, ya, yang seperti saya sebutkan, ya, kebanyakan para ulama-ulama kita yakin mereka itu adalah dzurriyyah Nabi, lebih baik kita mengikuti pendapat mereka. Ya, dua-duanya kita muliakan. Habaib kita muliakan, ya, dan juga ulama kita muliakan. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi